Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bersua kembali dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 di edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 April 2021. Saya Panjiarto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo yang jadi host untuk kesempatan pagi hari ini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ada peluang 3 reporter nanti akan memberikan informasinya. Pertama kita bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo, ada Nabila Kansa. Saada Ahmad Budlor, Ketua TPPKK Kabupaten Sidoarjo membuka pameran seni rupa bertajuk Sri Kandi Bertaut di kantor Dewan Kesenian, tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kansa. Sahabat, Sabtu 3 April, Ketua TPPKK Kabupaten Sidoarjo, Saada Mengulur membuka pameran seni rupa bertajuk Sri Kandi Bertaut di kantor Dewan Kesenian. Acara ini dihadiri Ketua Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur sekaligus Ketua Les Bumi, Ketua Dewan Kesenian Sidoarjo, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, seniman perempuan Sekar Delta Art Sidoarjo. Dalam kesempatan ini, perempuan yang akrab disapa Neng Saha menyampaikan bahwa di masa pandemi seperti ini, adanya pameran seni rupa menjadi oase yang segar untuk masyarakat, serta membuktikan bahwa pekerja seni Sidoarjo masih hidup dan berkarya. Event ini juga menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan memakai masker dan duduk berjarak. Pameran berlangsung dari tanggal 3 hingga 10 April 2021 ini berada di Galeri Dekesda dengan menampilkan beberapa karya seni rupa para seniman Sidoarjo. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke LPPL Radio Mardika Kota Blitar, ada Rifano Kusnadi. Lakukan monitoring selama sepekan. Camat Sananwetan Kota Blitar pastikan ibadah Paskah tetap mematuhi protokol kesehatan. Rifano. Camat Sananwetan Heru Eko Pramono bersama jajaran TNI Polri serta perangkat Kecamatan Sananwetan terus melakukan pemantauan dan monitoring peringatan Trihari Suci Paskah di beberapa gereja wilayah Kecamatan Sananwetan selama sepekan, Jumat 2 April 2021. Heru mengatakan pemantauan sekaligus monitoring ini bertujuan untuk menghindari gangguan Kamtibmas dan mewujudkan keamanan maupun kenyamanan umat Kristiani dalam melaksanakan ibadah. Heru juga menjelaskan di wilayah Sananwetan terdapat kurang lebih 15 gereja yang akan menjalankan peribadatan Trihari Suci Paskah di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk pengurus gereja agar tetap patuh menjalankan protokol kesehatan saat pelaksanaan ibadah Paskah. Iya, dulu pada saat persiapan pembukaan kegiatan peribadatan di gereja terkait COVID, kecamatan juga melaksanakan kegiatan provisi protokol kesehatan. Heru menegaskan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, beberapa gereja di wilayahnya juga melakukan sterilisasi dengan dilakukannya penyemprotan disinfektan. Tidak hanya itu, dalam monitoring tersebut, pihaknya selalu menghimbau bagi pengurus gereja untuk membatasi jumlah jemaah sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh Satgas COVID-19 Kota Blitar. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Terakhir ada kesempatan untuk bergabung dengan Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar. Pendistribusian vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar dari pemerintah pusat diprediksi lancar pada Mei 2021. Ninda. PLT Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi memprediksi pendistribusian vaksin COVID-19 bisa lancar pada bulan Mei 2021. Menurut Eko, terbatasnya ketersediaan vaksin mempengaruhi persentase vaksinasi. Saat ini hanya vaksinasi bagi tenaga kesehatan yang sudah mencapai 100%, sedangkan hingga 1 April 2021, persentase vaksinasi bagi pelayanan umum untuk dosis kedua masih sekitar 28%. Eko menjelaskan khusus untuk vaksinasi terhadap lansia masih di bawah 5%, padahal berdasarkan data dari pemerintah pusat tercatat sekitar 75 lansia di Kabupaten Blitar yang dijadwalkan akan menerima vaksin COVID-19. Setiap vaksin yang baru datang ke Kabupaten Blitar saat ini juga harus dibagi untuk vaksinasi pelayanan publik. Diharapkan pendistribusian vaksinasi dari pusat bisa segera lancar. Kalau nakes ya sudah 100%, kalau publik itu
sekitar 28%. Lansia yang kecil. Karena teman-teman belum dipisahkan ya data lansia dan yang bukan. Eko menambahkan setiap kali vaksin tiba pihaknya langsung mendistribusikannya ke layanan kesehatan yang melakukan vaksinasi sehingga bisa secepatnya dilakukan vaksinasi bagi sasaran yang sudah terdata. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, ada tambahan satu reporter lagi kali ini dengan Amanda dari LPPL Radio Suara Madiun. Sesmenko Bidang Perekonomian RI apresiasi Wali Kota Madiun dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi. Amanda. Pemerintah Kota Madiun kedatangan tamu istimewa Minggu 4 April 2021, yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Wali Kota Madiun Maidi untuk mengenalkan lapak-lapak UMKM kelurahan di Kota Pendekar. Pengenalan lapak UMKM kelurahan dilakukan sembari berolahraga sepeda pagi. Tak hanya Wali Kota, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Forkopimda di wilayah Madiun, Wakil Wali Kota Indaraya Ayumiko Saputri, Sekda Rusdianto, Ketua TPPKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun, dan jajaran Direksi Bulog Subdivre Madiun. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan CSR Bulog kepada pengelola lapak UMKM kelurahan. Wali Kota Maidi menjelaskan bantuan ini untuk mengisi lumbung pangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Selama masa pandemi, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat, maka dari itu kebutuhan masyarakat harus Pemkot penuhi. Sementara itu, Sesmenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengapresiasi langkah Wali Kota Madiun Maidi dalam menggairahkan perekonomian di kelurahan melalui lapak UMKM. Sesmenko juga menambahkan bahwa inovasi dan kreativitas di Kota Madiun ini perlu menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 1.962 orang dengan 1.777 orang diantaranya telah sembuh, 26 orang lainnya masih dalam perawatan, 27 orang isolasi mandiri, dan 132 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik sahabat pendengar, saatnya kita ikuti untuk informasi yang kami kutip dari infocovid19.jatimprov.go.id mengenai update dashboard COVID-19 Jawa Timur, update sampai dengan tanggal 4 April 2021. Untuk konfirmasi kasus positif sampai sekarang ada 140.552, kemudian yang masih aktif di Jawa Timur ada 1.945 kasus, yang dinyatakan sembuh 128.593 dan meninggal dunia 10.014 orang. Baik, demikian program Jatim News Today terselenggara atas kerjasama dari ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal.